Selamat siang, saya Cynthia Novira Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang extension apa yang saya gunakan pada Visual Studio Code. Nah, apa sih extension Visual Studio Code? Extension Visual Studio Code adalah sebuah software yang sangat membantu para programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Cara untuk menginstal extension pada Visual Studio Code sangat mudah, yaitu dengan cara membuka marketplace yang ada pada Visual Studio Code. Lalu kita bisa mencari ekstensi apa yang ingin kita install. Contohnya open in browser. Lalu kita install. Setelah itu kita buat file baru dengan nama file test.html. Kita panggil strukturnya. Lalu kita coba membuat HTML. Kita coba membuat heading 1. Hello World. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita klik kanan mouse, kemudian open in default browser. Maka kode HTML kita akan muncul pada browser. Setelah itu ada live server. Kita install, kemudian apa sih fungsi dari live server ini? Live server merupakan ekstensi yang secara otomatis menampilkan perubahan web ketika kita melakukan perubahan pada kode HTML ataupun CSS. Ekstensi ini sangat membantu dalam proses pembuatan web karena kita tidak perlu merefresh browser secara manual. Contoh penggunaan dari live server ini yaitu jika kita membuat Hello World, senang belajar HTML, senang belajar HTML. Lalu kita open with live server. Setelah itu kita mengubahnya menjadi senang belajar HTML. Mari belajar bersama. Mari belajar bersama. Lalu kita tinggal Ctrl S, maka otomatis pada browser kita juga akan ikut berubah tanpa harus kita refresh secara manual. Jadi perbedaan open in browser dengan live server adalah di situ. Jika kita menggunakan open in browser, maka kita harus merefreshnya secara manual. Tetapi jika kita menggunakan live server, kita tidak perlu merefreshnya secara manual. Setelah itu, ada ekstensi live preview. Live Preview adalah ekstensi yang menghost server lokal untuk melihat pretinjau project yang telah kita buat. Contoh untuk menggunakan Live Preview ini dengan mengklik Ctrl Shift kemudian V. Maka project HTML kita akan muncul pada Visual Studio Code itu sendiri, bukan di browsernya. Setelah itu, kita mempunyai Beautify. Kita install. Setelah kita install, kita bisa masuk pada HTML kita tadi. Kemudian kita membuat table misalnya. Kemudian table heading. Kita buat judulnya biodata. Kemudian tr, kemudian ed, kemudian nama, kemudian berapa name, 21240625. Jadi fungsi Beautify ini untuk merapikan dan memformat kode secara otomatis sehingga mudah untuk dibaca. Kita coba untuk membuat project kita ini berantakan.
Lalu untuk membuktikan bahwa Beautify ini bekerja, kita tinggal mengklik kanan mouse, kemudian kita pilih command palette, kemudian kita bisa memilih Beautify Selection. Maka project HTML kita akan menjadi rapi seperti ini dan mudah untuk kita baca. Setelah itu, kita memiliki ekstensi Auto Rename Tag. Auto Rename Tag adalah ekstensi yang digunakan untuk mengganti tag apabila salah satu tag pembuka atau tag penutup diubah. Ekstensi ini sangat menghemat waktu karena kita tidak perlu mencari pasangan dari tag pembuka secara manual. Contoh penggunaan dari Auto Rename Tag ini yaitu jika kita membuat tag div, misalnya tag div, lalu kita tutup kurung siku, maka otomatis tag penutup dari div ini akan muncul sendiri tanpa harus kita cari secara manual. Begitu juga untuk semua tag-tag yang ingin kita gunakan, otomatis akan muncul tag penutupnya. Auto Rename Tag. Nah, jadi itulah fungsi dari Auto Rename Tag. Sekianlah hasil penjelasan saya tentang extension yang saya gunakan pada Visual Studio Code. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.